Apa rasanya dicambuk? Kejutan listrik itu akan merayap, akan merambat di tali-tali saraf manusia. Dia terus mendaki, dia terus meninggi sampai di tulang punggung. Tidak berhenti sampai di situ. Kejutan listrik tadi terus meledak, terus mengangkasa sampai masuk ke dalam tengkorak kepala. Dia akan memberikan makna. Ini sakit. Tapi bayangkan ketika kejutan listrik itu, cambuk itu tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi berulang kali, bertubi-tubi. Sampai-sampai nyawa masih di dalam badan. Tubuh masih bergerak. Tapi otak tidak lagi bisa memberikan makna. Otak tidak tahu lagi akan rasa sakit. Karena saat itu otak sudah mati. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, tentu sepakat dengan saya bahwa tidak ada yang lebih mengganggu pikiran, tidak ada yang membuat pedih perasaan melebihi ketika kita melihat darah daging kita sakit, menderita. Begitu sakitnya sampai-sampai kita seolah siap untuk bertukar nyawa, memindahkan penyakit dia ke tubuh kita, mengirimkan sehat kita ke raga dia. Itu manifestasi betapa kita menganggap anak-anak berada pada posisi yang lebih kita cintai ketimbang diri kita sendiri. Dengan cara berpikir semacam itu pula saya berempati kepada ayah bunda mendiang Pradaluki. Saya sungguh-sungguh bisa paham betapa mereka merasakan kesedihan sekaligus menggumpal perasaan penuh dengan kemarahan sampai-sampai keluar dari mulut mereka bahwa terhadap mereka-mereka yang sudah menganiaya, itu perkataannya, terhadap mereka-mereka senior Pradaluki yang sudah melakukan penganiayaan, mereka sepatutnya dipecat dari tentara dan dihukum. Itu perkataan, harapan, tuntutan keluarga Pradaluki. Tapi izin dengan segala hormat, saya tidak bermaksud untuk menambah beban hati keluarga. Saya tidak ingin melipat gandakan kesedihan yang mereka rasa. Tapi sejujurnya saya tidak begitu yakin juga bahwa kepada sekian banyak terdakwa itu mereka akan dihukum. Saya tidak yakin. Karena toh auditor militer, dalam kurung jaksa militer, tidak mengenakan pasal-pasal yang bisa membuat para terdakwa nantinya diganjar hukum oleh hakim. Pasal-pasal yang digunakan oleh auditor militer justru relatif ringan. Terlebih kalau kita bandingkan bahwa perbuatan yang sudah para terdakwa lakukan ternyata berakibat pada. Ironis memang. Dan ironi ini muncul karena ada 2 kosakata yang amat sangat berbeda tajam. Kalau keluarga Pradaluki menyebutnya sebagai penganiayaan, penyiksaan, kemudian publik juga menyebut ini sebagai perlakuan yang jauh dari nilai kemanusiaan. Sementara dari pihak terdakwa menyebut ini sebagai bentuk pembinaan. Ya, katakanlah pembinaan yang kebablasan. Pembinaan yang akhirnya membuat junior kehilangan nyawanya. Lantas di mana kita harus berdiri? Sudah barang tentu kita memilih untuk menunggu sampai ada putusan dari majelis hakim. Tapi mari kita berbincang, kita berdiskusi tentang parameter apa yang bisa kita gunakan, tolok ukur apa yang bisa kita terapkan untuk membedakan apakah ini pembinaan ataukah ini justru merupakan penganiayaan. Jadi kita coba bandingkan dengan menggunakan 4 indikator. 1, intent, ya kita terjemahkan saja sebagai niatan. Kemudian yang kedua adalah purpose, tujuan, maksud. Yang ketiga adalah fokus, tertuju kemana gerangan. Dan yang keempat adalah outcome, hasil akhirnya, produk akhirnya. Intent, purpose, focus, dan outcome.
Kita sebut ini sebagai sebuah pembinaan ketika intentnya para pelaku punya niatan bahwa harus ada sesuatu yang dikoreksi. Jadi pelaku ingin agar perilaku yang dianggap salah itu bisa diajarkan ulang, bisa diperbaiki, bisa diluruskan kembali. Kalau itu niatan pelaku, maka itu disebut sebagai pembinaan. Tapi beda kisah kalau penganiayaan. Niatan para pelaku adalah merendahkan, menyakiti, menghina-dina, mendehumanisasi. Itu penganiayaan. Nah, silakan diterapkan. Dalam kasus meninggalnya Parada Luki ini, intent seperti apa yang berhasil diungkap di ruang persidangan? Sehingga akhirnya nanti bisa disimpulkan apakah para terdakwa melakukan pembinaan ataukah justru penganiayaan. Kita pindah ke elemen yang kedua, yaitu purpose, tujuan atau maksud. Apa tujuan atau maksud pembinaan? Tak lain tak bukan adalah menegakkan suatu standar perilaku. Tak lain tak bukan adalah untuk menegakkan suatu peraturan. Dan pembinaan dilakukan agar sang target, agar Parada Luki bisa kembali ke standar perilaku yang sebagaimana mestinya. Agar mendiang Parada Luki bisa menampilkan tindak tanduk sesuai dengan norma organisasinya. Itu kalau disebut sebagai pembinaan. Lain ceritanya kalau kita sebut sebagai penganiayaan. Nah, kalau dalam penganiayaan, tujuan pelaku apa? Tujuan pelaku ternyata jauh dari positif. Pelaku justru tidak berbicara tentang tujuan apa atau maksud apa yang ingin mereka capai dari Parada Luki. Dalam penganiayaan, target para pelaku justru adalah unjuk kekuasaan. Menunjukkan bahwa saya atau kami bisa menjinakkan Parada Luki. Membuat dia tunduk pada apa yang kami inginkan. Membuat dia tidak berdaya, sementara saya menjadi sosok yang berkuasa. Dia inferior, saya superior. Dia underdog, kami top dog. Dia submisif alias patuh, sementara saya dominan. Dia yang dikendalikan, saya pengendalinya. Itu fokus, itu isi kepala para pelaku penganiayaan. Jadi kita bisa bedakan mana purpose yang sungguh-sungguh tujuannya positif, dan mana purpose yang sebetulnya kalau kita ungkap di belakang itu semua, ternyata tujuannya tak lain tak bukan adalah kepentingan para pelaku sendiri. Bahwa mereka senior, sementara Luki adalah junior. Saya adalah pemilik kekuasaan, sementara Luki adalah objek yang saya kuasai. Kita sudah bicara dua, intent dan purpose. Kita pindah ke elemen yang ketiga, yaitu fokus. Kemana gerangan, arah atau fokus atau sasaran yang ingin dituju. Dalam pembinaan, fokusnya apa? Pembenahan perilaku. Sehingga yang menjadi sasaran para pelaku pembinaan adalah tindak tanduk, cara berpikir, ketaatan, kepatuhan pada norma, kesetiaan pada sesama sejawat, penghormatan terhadap lembaga, dan fokusnya adalah pada akhirnya membuat Parada Luki kembali ke tataran norma yang seharusnya. Jadi kalau dikisahkan bahwa Parada Luki dicurigai memiliki orientasi dan perilaku seksual menyimpang, dan kondisi semacam itu bertolak belakang dengan prinsip yang dipegang oleh Korps TNI, maka fokus pembinaan adalah membuat Parada Luki tidak lagi memiliki orientasi dan perilaku menyimpang. Itu pembinaan. Apa bedanya dengan penganiayaan? Jelas. Fokus penganiayaan adalah fisiknya. Fokus penganiayaan adalah martabatnya. Fisiknya ingin dicederai, martabatnya ingin direndahkan. Silakan dijawab di ruang persidangan. Apa yang sesungguhnya menjadi fokus para pelaku? Membenahi perilaku agar kembali ke rel yang seharusnya, atau justru fokusnya adalah
membuat Prada Luki merasa sakit, merasa menderita, merasa sengsara, sampai akhirnya kehilangan nyawa. Sudah 3. Sekarang kita masuk ke parameter yang keempat, yaitu outcome. Semua orang, seluruh terdakwa bisa berbusa-busa mengklaim ini sebagai pembinaan kalau outcome-nya, hasil akhirnya adalah Prada Luki menjadi tentara yang semakin sehat, semakin bugar, semakin profesional, semakin patut diteladani, dan memiliki orientasi serta perilaku yang normal. Itu outcome-nya, itu wujudnya dari apa yang diklaim sebagai pembinaan. Tapi kalau outcome penganiayaan sungguh-sungguh seperti langit dan bumi. Hasil akhir dari penganiayaan adalah cedera parah. Hasil akhir dari penganiayaan adalah harga diri yang terinjak-injak. Hasil akhir dari penganiayaan adalah kehormatan yang hasil akhir dari penganiayaan adalah empat sudah parameter yang bisa kita terapkan, yang semoga juga didengar di ruang sidang di Nusa Tenggara Timur sana, untuk memastikan bahwa proses persidangan ini pada akhirnya akan menyimpulkan apakah perbuatan terdakwa merupakan bentuk pembinaan ataukah ternyata penganiayaan. Harus saya katakan, barangkali terdengar tidak begitu menyenangkan. Kalau putusan hakim nantinya ketok palu, tok tok tok, terdakwa melakukan pembinaan, maka hitung-hitungan saya terdakwa boleh jadi akan dihukum. Tapi hukumannya tidak akan seberapa. Nah, hitung-hitungan saya kalau hakim nantinya memutuskan bahwa ini pembinaan, hukumannya sudah barang tentu akan ringan. Tapi bersiaplah, akan banjir cercaan, akan banjir tangisan. Sebagai penanda bahwa sekian banyak pihak, terutama keluarga mendiang Prada Luki, tidak bisa terima terhadap putusan yang datang dari meja hakim. Namun jangan salah, kalau, sekali lagi, kalau hakim memutuskan bahwa ini bukan pembinaan, tapi ini memang penganiayaan, menurut saya hasilnya tetap akan mengecewakan. Bahwa hukuman bagi para terdakwa tidak akan seberat seperti yang kita perkirakan. Penganiayaan itu akan mengakibatkan para terdakwa cukup menghabiskan selama beberapa tahun saja di dalam penjara. Sementara kebanggaan, harapan, kesukacitaan dari keluarga Prada Luki akhirnya harus terkubur selamanya dengan tertulis di batu nisannya sebagai kusuma bangsa.